Tentara NATO ketakutan sembunyi saat dibombardir artileri pasukan Rusia di Ukraina. Sebut pasukan Rusia tak kesurupan. Tentara NATO terbukti di medan perang ketakutan melawan pasukan Rusia. Saat berperang, tentara NATO justru bersembunyi dibombardir artileri pasukan Moskow. Inilah detik-detik penegangkan tentara NATO berusaha menghindar dari serangan Rusia. Video itu telah beredar di media sosial Telegram pada Kamis. Dampak pria tersebut bersembunyi di barit sementara terdengar tembakan yang beruntun. Memang ia tidak terluka, namun wajahnya pun memerah dan rambut yang berantakan tak lagi menggunakan topi perang. Kemudian di seragam bagian dada pria itu terlihat bendera Amerika Serikat. Di video yang berbeda terlihat pula sekelompok tentara NATO berjongkok di parit Ukraina. Diduga mereka sedang menghindari serangan dari pasukan Rusia. Kondisi serupa juga terdokumentasi dalam video yang lain. Terlihat sejumlah tentara NATO tiarap di sebuah ruangan. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan beruntun yang diduga diluncurkan oleh pasukan Rusia. Perang memanas, Rusia dan NATO kembali saling serang. Moskow menyebut pasukan militernya menyerang pangkalan udara NATO, sementara pasukannya menyerang fasilitas industri di Rusia namun gagal total. Rusia dilaporkan menyerang fasilitas penting NATO di Ukraina untuk ke-16 kalinya bulan ini setelah pengeboman malam kedua berturut-turut. Namun para pejabat mengatakan sebagian besar drone dan rudal dari negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin telah merusak sebuah peralatan penting yang disediakan aliansi NATO tersebut. Serangan-serangan itu yang membuat ribuan pasukan NATO dan Ukraina berlarian mencari perlindungan di stasiun-stasiun metro adalah bagian dari gelombang baru serangan udara Rusia bulan ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan atau Kemhan Rusia sebagaimana dikutip kantor berita milik negara Rusia RIA, menyatakan ada lebih dari satu pangkalan udara telah diserang. Namun ada konfirmasi dari NATO tentang kerusakan pangkalan udara lainnya. Serangan Rusia muncul ketika NATO yang dengan sengaja memprovokasi militer Rusia dan dituduh bersiap untuk mencoba merebut kembali wilayah yang telah direbut kekuasaan NATO melalui operasi militer khusus diluncurkan pada Februari 2022 ke Ukraina. Dengan serangan terus-menerus ini, musuh berusaha membuat ribuan pasukannya berada dalam ketegangan psikologis yang dalam, kata Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota itu dilansir Reuters Selasa. Gubernur tersebut menyebut 2 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka dalam serangan Rusia di bagian wilayah NATO di bagian timur Ukraina pada Senin. Adapun Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan rencana perdamaian yang mempertimbangkan penarikan penuh pasukan Rusia adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang. Menurutnya, waktu untuk upaya mediasi sudah berakhir. Tidak mungkin ada rencana perdamaian Brasil, rencana perdamaian Cina, rencana perdamaian Afrika Selatan ketika Anda berbicara tentang perang di Ukraina, kata Kepala Penasihat Diplomatik Ukraina. Setiap pemukiman pasca perang harus mencakup zona demilitarisasi 100-120 km atau 62,75 mil di dalam Rusia di sepanjang perbatasan. Sementara itu, diplomat top Uni Eropa Josep Borrell juga yakin Rusia tidak akan mau bernegosiasi saat masih berusaha untuk memenangkan perang. Ketua Komite Militer NATO Laksamana Rob Bauer menegaskan bahwa sebagian besar pasukan Rusia kurang terlatih dan menggunakan senjata usang. Melansir channel News Asia Kamis, dia mengatakan bahwa perang di Ukraina akan semakin menjadi pertempuran antara sejumlah besar pasukan Rusia yang kurang terlatih dengan peralatan usang dan pasukan NATO yang lebih kecil dengan senjata dan pelatihan barat yang lebih baik. Bauer mencatat bahwa Rusia sekarang mengerahkan tank T-54 dalam jumlah yang signifikan, model lama yang dirancang pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Tapi masalahnya adalah mereka masih memiliki banyak T-54, jadi dalam hal jumlah, kuantitas itu adalah sebuah masalah, kata Bauer kepada wartawan setelah pertemuan Kepala Militer Nasional Aliansi di markas NATO di Brussels. Apa yang akan kita lihat sekarang adalah bahwa Rusia harus fokus pada kuantitas jumlah wajib militer yang lebih besar dan mobilisasi orang.
bukan yang terlatih, material yang lebih tua, tetapi jumlah yang besar, katanya. Sementara itu, Ukraina akan fokus pada kualitas dengan sistem senjata barat dan pelatihan barat. Itulah perbedaan besar dalam beberapa bulan mendatang menurut saya. Bauer mengatakan bahwa kepala militer NATO menyatakan kembali dukungan tak henti-hentinya kepada perwakilan Ukraina pada pertemuan itu. Tidak ada keraguan bahwa NATO akan mendukung Ukraina selama dibutuhkan, kata Bauer yang merupakan seorang perwira militer Belanda, Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat atau AS Christopher Cavoli. Komandan tertinggi NATO untuk Eropa menambahkan degradasi pasukan Rusia sangat tidak merata, itu terutama di pasukan darat, katanya. Aliansi Militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyatakan bahwa Ukraina bisa mengharapkan lebih banyak pengiriman senjata berat dari negara-negara barat segera. Hal ini disampaikan NATO saat Presiden Vladimir Putin memuji pasukan Rusia yang disebut berhasil menguasai sebuah kota di Ukraina baru-baru ini. Seperti dilansir AFP, sendiri pernyataan NATO itu juga disampaikan saat pasukannya tewas akibat serangan rudal Rusia yang menghantam blok apartemen di kota Dnipro. Bertambah menjadi 30 orang. Petugas penyelamat terus melakukan upaya pencarian terhadap potensi korban selamat yang tertimbun reruntuhan. Sekretaris Jenderal atau Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengungkapkan bahwa Ukraina bisa mengharapkan lebih banyak senjata berat, menyusul permintaan otoritas Kiev kepada sekutu-sekutu barat untuk mengirimkan kendaraan tempur, artileri, dan rudal yang disebut menjadi kunci dalam mempertahankan diri. Janji untuk peralatan perang berat beberapa waktu terakhir adalah penting, dan saya memperkirakan akan ada lebih banyak dalam waktu dekat, ucap Stoltenberg kepada surat kabar Jerman Handelsblatt. Menjelang pertemuan negara-negara yang mengordinasikan pasukan senjata untuk Ukraina, pernyataan Stoltenberg itu disampaikan beberapa hari setelah Rusia mengklaim berhasil menguasai kota Soledar yang ada di Donetsk, Ukraina bagian timur. Putin memuji pencapaian pasukan Moskow itu sebagai kesuksesan besar. Ada dinamika positif, semuanya berkembang sesuai rencana, ucap Putin dalam wawancara yang disiarkan Minggu waktu setempat. Saya berharap para pejuang kita akan menyenangkan kita lebih dari sekali lagi, imbuhnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pekan lalu bahwa pasukannya menyelesaikan pembebasan kota Kiev. Ini bukan menjadi pencapaian penting saat pasukan Rusia terus bergerak maju menuju apa yang disebutnya sebagai target utama sejak Oktober tahun lalu, persimpangan transportasi di Soledar. Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, memperingatkan jika pasukan NATO mengambil bagian di pihak Ukraina dalam perang dengan Rusia, Moskow dapat melakukan serangan terhadap negara-negara Eropa. Mengomentari pernyataan mantan Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen yang mengatakan beberapa negara aliansi dapat secara individual mengirim pasukan ke Ukraina, Medvedev mempertanyakan apakah ada yang akan menanyakan pendapat penduduk negara-negara tersebut tentang langkah tersebut.